pagi hari ini. Kami berterima kasih untuk waktu yang sudah disediakan oleh Ibu Syanti Chandra, beliau dosen hukum di Universitas Agung Podomoro dan juga praktisi hukum ketenaga kerjaan, khususnya beliau expert di bidang perselisihan hubungan industrial. Nah, pagi ini kita akan bincang-bincang dengan Ibu Syanti terkait hal-hal yang perlu diperhatikan oleh para pengusaha selama terjadinya pandemi COVID-19 ini. Nah, bertepatan juga hari ini Hari Buruh International Labor Day 1 Mei. Kita akan secara khusus membahas mengenai aspek tenaga kerjaannya. Oke, selanjutnya saya serahkan ke Ibu Syanti untuk mulai presentasinya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di chat, boleh juga nanti kalau Ibu Syanti udah selesai membawakan materi, boleh juga di raise langsung dengan open microphone-nya ya. Oke, Syanti, please go ahead. Thank you, Agung. Jadi hari ini pertama-tama terima kasih dulu untuk Smesco sama Agung sudah diberikan kesempatan untuk memberikan webinar tentang do and don'ts pengusaha berdasarkan aspek hukum ketenagakerjaan akibat COVID-19. Ini karena waktunya cuma 2 jam, kita only discuss yang penting-penting aja tentang apa sih yang dapat dilakukan atau tidak dapat dilakukan oleh pengusaha dalam situasi kayak gini sekarang ini. Apalagi yang paling terkena dampak udah pasti pengusaha dan pekerja. Ya, apa yang akan kita bahas itu ada 5 hal. Ya mungkin yang kelima itu lebih ke saran kepada pengusaha juga apa yang tindakan yang dapat diambil. Jadi pertama kita akan bahas 1, 2, 3, 4 ini topik-topik penting yang harus diketahui pengusaha. Pertama, kita akan membahas mengenai pengusaha yang terkena dampak PSBB. PSBB itu adalah pembatasan sosial berskala besar. Apa yang sedang terjadi di Indonesia, di beberapa kota di Indonesia. Kayaknya udah ada 10 wilayah yang sudah menerapkan PSBB, termasuk Jakarta. Nah, sebelum kita bahas tentang dampak PSBB ini pengusaha, ini adalah pengecualian dari PSBB. Jadi kita tahu ada pengusaha yang masih bisa berusaha, yang masih bisa beraktivitas, tapi ada juga pengusaha yang harus ditutup usahanya, yang tidak boleh berusaha sama sekali, yaitu ada 11 sektor ini. Jadi ini di 11 sektor ini, kalau Anda termasuk dalam 11 sektor ini, Anda masih bisa berusaha. Artinya kalau masih bisa berusaha, masih ada karyawan kalian yang bekerja. Sedangkan kalau kalian di luar 11 sektor ini, artinya total tutup dan karyawan harus kerja di rumah, work from home. Walaupun beberapa pengusaha yang termasuk dikecualikan sektor ini, PSBB ini, mungkin ada beberapa yang udah work from home juga ya, karena kan sekarang kita menerapkan physical sama social distancing. Oke. Masuk ke do and don'ts tentang fokus pertama dulu tentang PSBB ini. Jadi untuk sektor yang kita do's dulu aja ya. Untuk sektor yang tidak dikecualikan atau dia contohnya sektor yang tidak dikecualikan mungkin jualan barang ATK lah, atau jual baju di Tanah Abang. Jual baju di Tanah Abang kan dia 3 sektor yang tidak dikecualikan. Jadi diharapkan si pengusaha itu udah work from home untuk karyawannya, karena dia salah satu yang tidak dikecualikan dan sudah ada peraturan Gubernur Jakarta untuk menutup sektor-sektor yang tidak dikecualikan ini. Nah, untuk dus, kalau masih bisa berusaha, atau dia contohnya perhotelan, restoran, itu kan masih dikecualikan. Dia masih bisa berusaha. Nah, pengusaha itu harus menyediakan APD,
alat pelindung diri untuk pekerja buruh yang masih bekerja. Salah satu contohnya masker, termometer, hand sanitizer, disinfektan. Jadi jangan sampai karyawannya itu tidak dilindungi untuk yang masih bekerja. Jadi kayak kalau dia masih kayak JNE juga, Tiki, JNE, kan mereka masih ngirim-ngirim barang. Pengusaha itu wajib memberikan APD ya. Contohnya masker. Maskernya juga yang cukup baik lah, jangan masker-maskeran gitu loh. Kalau bisa maskernya yang bisa melindungi mereka dari virus ini. Terus yang don'ts, kita tahu masih banyak yang pengusaha nakal ya. Ini bisa untuk pengusaha yang tidak dikecualikan, yang tadi saya kasih contoh yang pengusaha kain segala macam, yang tidak sektor yang tidak penting, itu tidak penting dalam soal PSBB ya. Itu ya kalau bisa sudah mulai menutup usaha mereka. Jadi jangan sampai memaksa pekerja atau buruh ini tetap masuk di sektor yang tidak dikecualikan. Karena tentu saja ada resikonya, karena kenapa resiko untuk ini kemungkinan karyawan atau buruh akan merasa tidak nyaman atau terpapar oleh virus ini gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini yang mungkin paling penting nih untuk para pengusaha nih, tentang gaji atau pekerja atau buruh. Kita sebelum masuk penjelasan aku tentang do and don'ts-nya pengusaha, kita harus tahu dulu apa sih komponen gaji seorang karyawan. Jadi biasanya komponen gaji itu ada 3 jenis. 1 upah pokok, 2 tunjangan tetap, dan 3 tunjangan tidak tetap. Perbedaan ini adalah kalau upah pokok itu ya basic salary-nya, gaji upahnya yang selalu tetap harus dibayar per bulan. Tunjangan tetap itu juga harus masuk dan masuknya tetap harus dibayar sama si pengusaha. Tunjangan tetap itu bisa berupa tunjangan profesi, tunjangan transport, atau bisa juga bukan tunjangan rumah, atau tergantung kebijakan perusahaan ya, apa yang dianggap tunjangan tetap. Bisa juga tunjangan transport jadi tunjangan tidak tetap, jadi tergantung setiap masing-masing. Atau juga tunjangan tetap itu bisa, kalau di kantor saya itu mungkin pulsa itu tunjangan tetap, jadi saya nggak masuk kantor tetap dikasih uang pulsa kredit. Ada juga tunjangan tidak tetap. Mungkin tunjangan tidak tetap bisa berupa kayak parkir. Karena kan kalau parkir tergantung saya masuk kantor atau enggak, baru dikasih tunjangan parkirnya. Tunjangan tidak tetap itu bisa berupa uang makan dan macam-macam. Jadi sekarang pengusaha harus mengetahui ketika mereka membayar upah keseluruhan kepada karyawan itu apa aja komponennya. Jadi bisa dilihat. Nah, sekarang kita masuk ke dulu yang harus, karena untuk ketenaga kerjaan itu pasti ada aturan main. Aturan main kita itu, aturan main pengusaha dan karyawan itu ada di pertama perjanjian kerja, dilihat juga perjanjian kerja. Terus kedua peraturan perusahaan, dan 3 kalau ada serikat buruh di perusahaannya. Kalau ada serikat buruh, jadinya perjanjian kerja bersama ya. Jadi kalau ada serikat buruh biasanya perjanjian PKB. PKB itu perjanjian kerja bersama. Jadi perjanjian antara pengusaha dan serikat buruh. Kalau nggak ada serikat buruh, umumnya peraturan perusahaan sama perjanjian kerja. Perjanjian kerja ini bisa juga ada, nggak ada. Kalau ada ya dicek. Jadi pertama dicek dulu apakah di perjanjian kerja, di peraturan perusahaan atau PKB ada terkait mekanisme pengurangan gaji. Umumnya jarang ya, karena dasar hukum di Undang-Undang Kerjaan juga tidak pemotongan gaji itu hanya ada 3 alasan: denda, ganti rugi, sama uang muka. Terus yang kedua, setelah melihat apakah ada mekanisme pengurangan gaji, kita lihat komponen gajinya. Komponen gaji kan kita tahu ada 3. Nah, dari 3 ini
yang bisa tidak dibayar kepada buruh itu hanya tunjangan tidak tetap. Jadi paling umumnya itu mungkin contohnya itu flight attendant ya, pramugari. Pramugari itu mungkin gaji pokoknya sama tunjangan tetapnya mungkin kecil, tapi tunjangan tidak tetapnya gede. Jadi tunjangan tidak tetapnya itu gede untuk pramugari. Jadi sekali mereka mungkin terbang, itu mereka bisa dapat 10 juta kali. Jadi faktanya mereka jadi sekarang nggak bisa terbang, jadinya mungkin cuma dapat upah pokok sama tunjangan tetap, yang mungkin jumlahnya lebih kecil dibanding tunjangan tidak tetap. Jadi ini mungkin bisa jadi suatu mekanisme pengusaha yang baru untuk melihat komponen gaji mereka ke depan setelah post-COVID-19 ini. Mereka mencegah, tapi jangan sampai menghalangi haknya karyawan juga ya. Terus yang tetap membayar THR pekerja ya. Ini udah non-negotiable untuk di Undang-Undang Kerjaan. Ini udah nggak bisa dipostpone, nggak bisa dikecualikan, nggak ada exception. Ini wajib membayar THR pekerja. Karena emang THR itu adalah haknya si pekerja yang dikasih berdasarkan Undang-Undang Kerjaan sama. Terus, sebelum masuk ke posisi do ini, kita coba ke don'ts dulu. Yang pasti, jangan secara langsung main potong gaji atau upah pekerja, jadi tanpa apapun langsung main potong aja. Kalau emang ada mekanisme pemotongan gaji, itu tidak boleh sampai di bawah UMP ya. Jadi pembayaran gaji itu ada juga batas bawahnya, dan batas bawahnya itu upah minimum. Upah minimum provinsi apa upah minimum sektor ya, tergantung kalian di sektor mana. Terus juga jangan memaksa pekerja langsung mengambil unpaid leave atau dirumahkan. Jadi emang nggak ada dasar hukumnya di Undang-Undang Kerjaan itu memaksa pekerja untuk dirumahkan atau unpaid leave. Itu nggak ada dasarnya. Langsung juga jangan langsung tidak membayar gaji upah dengan alasan no work no pay. Memang di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu ada dasarnya yang bilang kalau pekerja tidak bekerja, perusahaan tidak perlu membayar gaji mereka. Tapi kondisi ini berbeda dengan COVID-19 karena di sini yang bukannya pekerja yang tidak mau bekerja, tapi perusahaan yang tidak memberikan pekerjaan. Jadi tidak bisa diterapkan di COVID-19. Karena kalau no work no pay itu berbeda. Jadi contohnya pengusaha udah kasih dia instruction, perintah kepada pekerja, cuma pekerja tidak mau mengerjakan perintah itu. Nah, itu bisa pengusaha bilang no work no pay karena udah dikasih perintah tapi tidak dikerjakan. Sedangkan ini berbeda, dia kan udah jadi pegawai, udah bekerja tetap, sedangkan perusahaan tidak bisa bilang karena tidak ada instruksi atau perintah atau tidak ada pekerjaan, jadinya karyawan tidak mendapat pekerjaan. Ini bukan cara mainnya, bukan kayak gitu. Ini sesuai dengan juga jurisprudensi ya, jurisprudensi pengadilan juga, apa sih interpretasi dari no work no pay. Jadi bukan berarti, intinya susah diterapkan lah di COVID-19 ini kalau mau pakai alasan no work no pay. Nah, balik lagi ke do. Kan emang kita di tahap masa yang agak susah untuk pengusaha ya, apalagi cash flow-nya mungkin terhambat karena ekonomi agak melesu. Jadi semua itu sebenarnya ada caranya, cuma harus dengan cara baik-baik dengan melakukan negosiasi. Negosiasi dengan pekerja, kalau ada serikat buruh di perusahaannya, negosiasi dengan serikat buruhnya, terkait kesepakatan pemotongan gaji atau unpaid leave. Cuma balik lagi, kalau sampai emang ada pemotongan gaji, emang kalau para buruhnya udah sepakat, atau serikat buruhnya udah sepakat, kalau bisa tidak di bawah UMP. Kalau mau pada akhirnya pekerja buruhnya tidak sepakat atau segala macam, masih ada cara satu-satunya, yaitu yang paling terakhir dulu, mengajukan penangguhan
mengajukan penangguhan upah minimum ke gubernur melalui disnaker setempat. Ini mungkin cara yang paling terakhir untuk pengusaha ya. Kalau emang dilihat udah nggak bisa membayar gaji, terus maka satu-satunya mengajukan penangguhan upah minimum. Penangguhan upah minimum ini juga pada mungkin bisa berlaku tergantung periodnya ya, pemohonannya itu mau mohon berapa lama, maksimal kalau nggak salah 2 tahun. Dan setelah selesainya penangguhan itu tetap harus membayar kembali gajinya buruh itu, gajinya pekerja. Jadi ada 2 tahap. Pertama, kesepakatan dulu, pemotongan gaji. Tapi ternyata kalau udah ada kesepakatan pemotongan gaji, masih nggak bisa bayar pemotongan gaji yang dipotong itu, ya bisa mengajukan penangguhan upah minimum. Dan kemungkinan besar dengan adanya COVID-19 ini, mungkin gubernur akan menyetujui permohonan ini. Bagaimana dengan pekerja yang terkena COVID? Jadi bagaimana kalau ada karyawan kalian yang terkena COVID-19? Yang pasti jangan langsung main PHK. Itu tidak diperbolehkan ya, karena PHK atau pemutusan hubungan kerja di Indonesia cukup harus ada dasar hukumnya untuk melakukan pemutusan hubungan kerja. Terus ini udah diatur juga di Undang-Undang Ketenagakerjaan bahwa walaupun pegawai terkena terkena COVID-19 atau dia sakit, dia tetap wajib dibayar upahnya oleh pengusaha. Jadi mekanisme pembayaran upah itu sudah diatur, bisa dilihat untuk 4 bulan pertama mesti 100% upah, 4 bulan kemudian bulan ke-5 sampai bulan ke-8 harus 75% upah, selanjutnya 50% sampai setahun kemudian atau 12 bulan berturut-turut baru bisa pengusaha melakukan PHK dengan pemberian pesangon, penghargaan dan kompensasi. Ini juga untuk pekerja yang dinyatakan dokter masih berstatus orang dalam pengawasan atau masih suspek dan dia harus dikarantina atau diisolasi, tetap harus menerima upah ya. Ini juga sudah ditegaskan di edarannya Kementerian Ketenagakerjaan bahwa dia pekerja yang masih suspek itu tetap harus dibayar upahnya secara full. Selanjutnya kita ngomongin PHK. Untuk ngomongin PHK, ini kita harus lihat jenis atau klasifikasi karyawan atau pekerja perusahaan. Apakah mereka ada pekerja kontrak atau mereka pekerja permanen atau karyawan permanen. Perbedaannya bisa dilihat dari perjanjian kerjanya. Apakah perjanjian kerjanya itu waktu tertentu atau waktu tidak tertentu. Dan juga jenis posisinya ya, karena perjanjian kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu itu hanya untuk posisi yang sementara atau tidak permanen. Karena ada beberapa posisi yang seluruhnya wajib permanen, itu harusnya dijadikan karyawan permanen, tidak bisa dijadikan karyawan kontrak. Nah, kita ngomongin pekerja kontrak dulu ya. Karena lebih gampang untuk pemutusan hubungan kerja di pekerja kontrak dibanding karyawan permanen. Untuk karyawan kontrak atau pekerja kontrak pasti ada perjanjian waktunya dan itu ada jangka waktunya. Nah, untuk jangka waktu itu dapat diakhiri terlebih dahulu sebelum masa jangka waktu dia. Tapi walaupun diakhiri, di Undang-Undang Ketenagakerjaan itu bilang atau mengatur kalau pembayaran kompensasi gaji atas sisa masa kerja pekerja kontrak itu harus dibayarkan. Jadi walaupun mau diterminasi awal atau kontraknya mau diputus awal, dia sisa masa kontraknya harus dibayarkan upahnya. Jadi contohnya
jangka waktunya 12 bulan atau 1 tahun, dan dia mau diakhiri awal perjanjian kerjanya, dia masih sisa 3 bulan. Nah, 3 bulan gaji itu harus diberikan kepada karyawan itu yang diakhiri. Cuma bedanya sama pekerja kontrak dan pekerja permanen, untuk pekerja kontrak, dia tidak akan mendapatkan pesangon atau termination package, paket terminasi atau paket pengakhiran atau paket PHK berdasarkan Undang-Undang Kerjaan. Itu perbedaannya. Sedangkan kalau kita ngomongin karyawan permanen atau pekerja permanen, yang mana berdasarkan perjanjian waktu tidak tertentu, kalau setelah saya melihat Undang-Undang Kerjaan itu cuma ada 2 alasan ya untuk bisa memutuskan hubungan kerja dengan karyawan. Pertama, itu diatur ada keadaan memaksa atau force majeure. 2, efisiensi. Cuma di sini itu kan kita tahu COVID-19 itu kan mudah-mudahan cepat berlalu ya. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang permanen. Berdasarkan Undang-Undang Kerjaan, untuk melakukan PHK itu harusnya perusahaan itu tutup secara permanen, bukan tutup secara sementara, karena ini sudah diinterpretasikan oleh pasal yang terkait PHK berdasarkan keadaan memaksa sama efisiensi, itu sudah diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi kalau perusahaan atau pengusaha hanya dapat melakukan PHK berdasarkan keadaan memaksa dan efisiensi itu hanya kalau perusahaannya tutup secara permanen. Jadi dia nggak buka-buka lagi, jadi benar tutup, bukan sementara. Sedangkan kalau sementara itu tidak boleh, itu melanggar Undang-Undang Kerjaan. Untuk kita jelasin keadaan memaksa dan efisiensi, ini keadaan memaksa itu istilahnya apakah keadaan saat itu yang perusahaan atau pengusaha alami itu memaksa dia sampai tidak bisa berusaha. Ada jurisprudensinya, cuman belum ada yang sukses menerapkan ya. Jadi jurisprudensi keadaan memaksa di ketenaga kerjaan itu contohnya adalah adanya natural disaster, bencana alam, baik bencana alam secara natural, bencana alam yang tidak natural, yang termasuk COVID-19, pandemik, juga adanya karena aturan pemerintah atau peraturan pemerintah yang mengakibatkan si perusahaan atau pengusaha tidak dapat berusaha lagi. Contohnya mungkin udah tidak boleh menjual, gampangnya contoh kayak rokok elektrik. Mungkin kalau tiba-tiba ada aturan perusahaan yang menyatakan rokok elektrik dilarang, sehingga pengusaha vape itu udah tidak bisa bekerja lagi. Nah, itu keadaan bisa dibilang keadaan memaksa juga. Jadi dia tidak bisa berusaha dan dia akan tutup secara permanen, bukan sementara. Kalau efisiensi itu sama, karena dia ingin melakukan efisiensi dari perusahaan, jadi dia mau tutup secara permanen. Nah, kalau sampai terjadi PHK dan sesuai dengan Undang-Undang Kerjaan, itu ada paketnya. Paketnya itu ada 4 jenis, yaitu pertama uang pesangon. Ini aku nggak kasih kalkulasinya ya, jadi cara perhitungan keadaan memaksa sama efisiensi itu berbeda. Yang pasti keadaan memaksa itu kalau dihitung paket terminasinya atau paket PHK-nya itu lebih kecil dibanding efisiensi, karena keadaan memaksa itu 1 kali pesangon, sedangkan kalau efisiensi itu 2 kali jumlah pesangonnya. Jadi umumnya pasti pengusaha akan, kalau emang sampai PHK massal, itu pakai keadaan memaksa dibanding efisiensi, karena efisiensi lebih mahal, jumlah pembayarannya lebih tinggi. Tentu saja sebagai karyawan pasti mungkin akan berargumen berbeda. Jadi pertama uang pesangon, kedua uang penghargaan masa kerja, 3 uang penggantian hak atau kompensasi, dan
dan atau ya, ini bisa ada, bisa enggak uang pisah. Uang pisah ini itu enggak diatur di undang-undang, tapi kalau diatur di perjanjian kerja, diatur di peraturan perusahaan atau di PKB, ada diatur uang pisah, maka harus diberikan uang pisah juga. Jadi bisa dapat empat paket PHK ini. Nah, kalau perusahaannya hanya ingin tutup sementara atau sementara setelah post COVID ini, tapi dia mungkin ingin lay off ya. Jadi beda sama gajinya tadi. Kalau gaji tadi mungkin mereka belum mau PHK, tapi cuma ingin cash flow-nya atau hanya ingin memotong gaji, itu mungkin bisa negosiasi pemotongan gaji ya, pemotongan gaji dengan karyawan. Sedangkan kalau emang intensinya atau maksudnya perusahaan ingin melakukan memutuskan hubungan kerja, mungkin bisa negosiasi. Tapi negosiasinya bukan PHK, tapi negosiasinya itu pengakhiran hubungan kerja bersama dengan pemberian kompensasi. Mungkin pemberian kompensasinya itu nggak sebesar paket PHK yang berdasarkan undang-undang, tapi sesuai dengan negosiasi antara perusahaan sama tenaga kerja. Oke. Selanjutnya kita lanjut ke tentang PHK massal ya. Ini pernah dikeluarkan sama Kementerian surat edaran ini. Di Indonesia itu kalau kita ngomongin undang-undang kerjaan, itu kalau kita ngomongin undang-undang kerjaan, itu PHK itu adalah hal terakhir yang harus dilakukan oleh perusahaan. Kalau bisa jangan sampai PHK terjadi, apalagi PHK massal, karena itu sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Makanya di Undang-Undang Kerjaan itu PHK itu sistem dan prosedurnya sangat ribet. Kalau bahkan PHK itu tidak bisa dilakukan kalau tidak ada alasan yang diatur di undang-undang ya. Jadi apa sih prosedur? Ini di berdasarkan surat edaran ini, yaitu bisa dilihat ada 8 hal yang bisa dilakukan pengusaha atau upaya jangan sampai terjadinya PHK massal. Jadi bisa lihat itu pertama mengurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat atas, misalnya tingkat manajer dan direktur. Jadi dimulai duluan dengan pemotongan gaji tingkat atas, habis itu pengurangan shift, jadi mungkin jadinya nggak ada uang lembur, sama membatasi atau menghapuskan kerja lembur juga, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, meliburkan atau mengumpulkan pekerja buruh secara bergilir. Nah, meliburkan, merumahkan bukan berarti tidak membayar gaji ya. Tetap harus gaji itu dibayar, kecuali ada kesepakatan lagi. Yang G, tidak atau memperpanjang kontrak bagi pekerja yang sudah habis masa kontraknya. Jadi yang tadi yang aku sebutkan, untuk pekerja kontrak, karyawan kontrak itu mungkin tidak memperpanjang perjanjian kerja mereka atau kontrak mereka. Terus habis itu mungkin melakukan pensiun dini, memberikan pensiun dini bagi yang sudah memenuhi syarat. Ini juga bisa jadi salah satu caranya. Terakhir, kita akan membahas tentang practical solution ya.
Dari semua yang aku jelaskan tadi, harus diakui undang-undang ketenagakerjaan itu belum, ya ini bisa dibilang unforeseen event ya, sesuatu hal yang yang belum diperkirakan oleh otoritas kita, yang mana harusnya bisa melindungi pengusaha, juga melindungi karyawan gitu loh. Jadi karena ini bisa dibilang keadaan memaksa atau unforeseen juga belum ada dasar hukum yang mengatur terkait soal survival atau perusahaan ini ya. Jadi pada akhirnya karena belum ada aturan dasar yang berlaku, the only way, salah satu cara pengusaha itu adalah negosiasi. Nggak bisa tidak negosiasi, apalagi kalau nggak ada mekanisme pemotongan gaji. Jadi mereka harus negosiasi dengan pekerja atau serikat buruh untuk mencari solusi bersama. Jadi kalau bisa sih negosiasi ini belum sampai tahap PHK ya, karena kalau udah tahap PHK mungkin sengketanya mungkin lebih gede, resiko sengketa antara pengusaha dan karyawannya. Tapi mungkin bisa dimulai dengan negosiasi tentang pemotongan gaji atau mengambil unpaid leave. Kedua, kalau sampai ingin melakukan PHK, mungkin bisa menawarkan pengakhiran hubungan kerja bersama, PHK-nya itu dengan pembayaran paket kompensasi. Jadi jangan langsung main PHK, coba dinegosiasikan lagi. Habis itu ada soal PHK ini dengan melakukan pengakhiran hubungan kerja yang bersama, juga kesepakatan dari karyawan juga dengan pemberian paket kompensasi. Dan yang ketiga ini mungkin bisa dipikirkan ke depan untuk perjanjian kerja atau peraturan perusahaan. Kan peraturan perusahaan itu harus setiap 2 tahun sekali itu direvisi, disahkan kembali. PKB juga setiap 2 tahun sekali harus dinegosiasikan ulang dengan serikat buruh. Jadi bisa dipikirkan ke depan bagaimana mekanisme pemotongan gaji atau mekanisme pemotongan gaji apabila ada situasi keadaan memaksa kayak gini atau force majeure atau keadaan yang mengakibatkan pengusaha tidak bisa beraktivitas gitu loh, tidak bisa mendapatkan profit atau keuntungan gitu loh, sehingga yang untuk membayar karyawan. Cuma masalahnya saat ini yang tadi aku jelaskan itu belum ada dasar hukumnya. Jadi sebenarnya di Undang-Undang Kerja itu emang ada mekanisme pemotongan gaji. Cuma mekanisme pemotongan gaji ini itu hanya untuk denda, ganti rugi, dan uang muka. Bukan soal dengan alasan keadaan memaksa atau dengan alasan situasi yang sama dengan COVID-19 gitu loh. Jadi kalau emang sampai ada revisi perjanjian kerja PPPKB ini juga masih ada pertanyaan apakah bisa disahkan oleh otoritas. Kalau peraturan perusahaan itu emang bisa dibuat sama pengusaha sendiri ya. Cuma untuk peraturan perusahaan itu berlaku itu harus disahkan oleh otoritas, oleh Disnaker. Jadi nanti Disnaker bisa lihat, oh tiba-tiba ada dasar hukum pemotongan gaji dan belum ada dasar hukumnya di Indonesia, jadi belum tentu disahkan oleh Disnaker ya. Cuma mungkin ini ke depannya mungkin nanti ada peraturan dari pemerintah terkait mekanisme ini juga nantinya. Tapi untuk saat ini belum ada. PKB juga, kalau PKB itu kan perjanjian kerja bersama, itu adalah perjanjian antara pengusaha dengan serikat buruh. Bisa jadi serikat buruh tidak mau ada aturan-aturan yang merugikan mereka. Jadi kalau mau ngomongin mekanisme pemotongan gaji, bisa jadi tidak mau diterima oleh serikat buruh. Yaitu akhirnya bisa konflik ke pengadilan. Akhirnya masuk ke lembaga penyelesaian hubungan industrial. Dari semua hal ini, untuk saat ini, apa yang bisa kalian lakukan itu hanya bisa adalah mencapai suatu kesepakatan dengan karyawan atau serikat buruh kalian. Kalau kalian sudah hitung-hitung, ini kayaknya COVID-19 ini bakal lama, apalagi kalian dilarang untuk berusaha oleh
peraturan gubernur, nggak bisa dikecualikan. Terus kalian lihat, aduh kayaknya ini susah nih perusahaan mau survive atau berlangsung. Akhirnya satu-satunya cara adalah negosiasi, karena bisa jadi juga karyawan, pekerja itu mungkin bisa diajak berdiskusi juga. Jadi siapa tahu mereka bisa lebih understanding terkait survivability atau keberlangsungan perusahaan juga. Karena kan seluruh dunia tahu ada masalah COVID-19, seluruh dunia mengalami masalah COVID-19 ini, dan mungkin mereka bisa bersedia gajinya dipotong karena COVID-19, tapi ya kalau bisa tetap sesuai dengan upah minimum atau di atas upah minimum. Kenapa? Karena upah minimum itu adalah upah atau uang yang diberikan kepada karyawan untuk bisa hidup selama 1 bulan gitu loh. Kalau sampai di bawah 1 bulan, di bawah upah minimum, artinya mereka nggak bisa survive. Jadi harus dilihat juga karyawan sama pekerjanya itu keberlangsungan hidup mereka juga. Jangan sampai memikirkan perusahaan tapi tidak memikirkan karyawan. Karena kan karyawan juga butuh uang untuk kehidupan yang layak gitu. Jadi itu kesepakatan dengan pekerja atau serikat buruh. Kalau ada serikat buruh harus negosiasi langsung dengan serikat buruh ya. Adalah kunci menjaga kelangsungan perusahaan dan mencegah munculnya nanti perselisihan hubungan industrial ke depan setelah COVID-19 atau saat ini. Karena kalau perusahaan bertindak sembarangan dan tidak sesuai dengan undang-undang tenaga kerjaan, pasti bakal masuk ke perselisihan hubungan industrial. Dan kalau udah jelas-jelas salah, itu mungkin perusahaan nanti akan membayar lebih banyak dibandingkan nggak negosiasi sekarang. Karena sekali lagi di undang-undang tenaga kerjaan itu agak susah melakukan PHK dan melakukan pemotongan gaji kalau tidak ada dasarnya. Jadi untuk menghindari resiko ke depan adanya perselisihan hubungan industrial, lebih baik mulai sekarang sudah mulai berdiskusi dengan karyawan atau serikat buruh. Itu aja dari aku, kayaknya itu terakhir. Oke, terima kasih sudah pas 40 menit. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi topik dari saya tentang kerjaan. Aku kembalikan kepada moderator, Pak Agung. Ya, thank you Shanti untuk pemaparannya. Di sini saya lihat udah ada beberapa pertanyaan di chat. Mungkin dari Mas Adit ya, bakal sampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Ini mungkin ini, Sian, ada yang nanya dari Ibu Dona, kalau perusahaan nggak mau bayar THR karena COVID, bagaimana? Wah, susah ya. Sama, mungkin ini juga related nih, yang pertanyaan berikutnya dari Pak Nicholas. Bolehkah melakukan penangguhan THR? Misal ke akhir tahun dengan memberikan kompensasi tambahan kepada karyawan, misalnya memberi bonus pada akhir tahun. Gitu. Jadi 2, nggak bayar THR, boleh nggak? Kedua, kalau THR ditangguhkan dengan kasih bonus, boleh nggak? Gitu. Ada 2 pertanyaan nih terkait THR. Gimana, Sian? Pertama, kalau tidak bayar THR itu salah ya, udah pasti itu tidak bisa. Tapi kalau ditangguhkan, itu mungkin masih bisa. Asal ada, sekali lagi, yang kata aku sebut ada kesepakatan, ditangguhkan. Tapi kalau tidak membayar THR itu bisa ada sanksinya. Oke. Sanksinya Mbak, boleh interupsi sebentar? Boleh. Tadi sih pertanyaan saya bukannya nggak mau, tapi memang nggak mampu gara-gara ada COVID ini gitu. Oh, oke. Nggak mampu maksudnya, bukan nggak mampu. Jadi dari cash flow-nya perusahaan emang tidak mencukupi untuk bayar THR-nya gitu ya. Iya, Oke. itu pertanyaan. Yep. Oke, terima kasih. Oke, baik Mbak Dona. Untuk ini tetap susah ya Mbak, kalau sama sekali tidak membayar ya. Maksudnya walaupun emang perusahaan tidak mampu. Mungkin yang sekali lagi yang sesuai dengan
pertanyaannya Pak Nicholas Budi itu masih bisa ditangguhkan. Ditangguhkan sampai, tapi ini juga harus ada kesepakatan dengan karyawan. Jadi karena hak THR ini kan haknya karyawan juga kan kalau mereka mendapatkan THR. Jadi lebih baik coba berdiskusi lagi dengan karyawannya. Apakah ya bisa aja dengan memberikan iming-iming kompensasi tambahan. Jadi nanti dibilangin, coba karena sekarang cash flow-nya perusahaan lagi menipis, nggak bisa bayar sekarang ini, jadi tolong ditangguhkan setahun, nanti dapat tambahan lebih. Cuma sekali lagi ini adalah teknik negosiasi antara perusahaan dengan karyawan ya. Karena kalau sampai tidak dikasih THR, itu perusahaan salah, perusahaan bisa kena sanksi kalau dilaporkan sama karyawannya ke Disnaker. Dan percayalah itu perusahaan pasti akan di pihak yang salah sih. Agak susah lah untuk menyatakan. Tapi lebih baik ditangguhkan. Oke, jadi mungkin disimpulkan lebih baik solusinya adalah negosiasi dengan karyawan untuk penangguhan pembayaran THR-nya ya. Seperti itu ya. Ya. Oke. Nah, next ada lagi pertanyaan, ini mengurangi hari kerja, tadi dikatakan tidak bisa no work, no pay. Ini bagaimana? Mohon diberikan advice untuk pengusaha yang sudah tidak bisa membayar upah dan gaji. Mungkin di sini minta solusi praktisnya nih, apa nih yang harus pengusaha lakukan kalau memang udah udah nggak memungkinkan gitu untuk membayar gaji karyawannya gitu, Sian. Emang banyak sih yang terjadi kayak gini. Itu adanya sistem di Indonesia itu belum belum antisipasi masalah pandemik ini. Biasanya emang ada PHK massal, tapi itu biasanya cuma satu sektor. Jadi kayak contohnya tiba-tiba pertambangan lagi lesu, jadi ya PHK massal di pertambangan. Tapi ini kayak semua sektor terkena dampak ini. Jadi kayak pasti sesuatu yang pasti pemerintah ingin hindari kan. Oke. Untuk ini susah ya. Itu sekali lagi balik lagi ke negosiasi lagi dengan karyawan sih. Apakah ada kesepakatan? Saya nggak tahu apakah dengan benar-benar tidak ada upah sama sekali. Jadi dirumahkan, walaupun sebenarnya istilah ini tidak ada ya. Jadi dirumahkan untuk sementara, tapi tidak di PHK ya, dirumahkan. Atau dirumahkan tetap kasih uang upah minimum. Tapi ini semua tetap berdasarkan kesepakatan ya. Tidak bisa tiba-tiba udah nggak bayar sama sekali, karena ke depannya intinya apakah perusahaan masih mau berlangsung atau tidak. Karena nanti kalau masih berlangsung dan pada tahap posisi sekarang ini memperlakukan karyawan tidak sesuai dengan undang-undang, itu pasti muncul sengketa-sengketa ke depan setelah COVID-19 berlalu. Dan itu juga akan mengakibatkan efek keberlangsungan perusahaan, pasti ada dampaknya. Jadi sekarang mungkin belum ada sengketa, tapi ke depan itu bisa jadi karyawan merasa hak-haknya dilanggar, itu bisa jadi sengketa ke depan. Jadi itu akan mengaruhi keuangan perusahaan juga. Jadi dipilih mau sekarang sekarang stop, tapi atau kedepannya bermasalah, atau sekarang udah diberesin dulu. Jadi kedepannya nanti nggak ada sengketa-sengketa muncul. Oke. Nah, ini juga masih terkait yang tadi, Sian, ada pertanyaan, jika ending solution-nya negosiasi, apakah terkait pembayaran kompensasi pemutusan hubungan kerja untuk PKWT yang harusnya membayarkan sesuai sisa kontrak, dapat dinegosiasikan dengan mempertimbangkan kemampuan perusahaan? Ini bisa. Untuk yang perjanjian kerja waktu tertentu, kalau emang sisanya, contohnya 3 bulan, cuma emang perusahaan nggak mampu, bisa. Asal dinegosiasikan ya. Jadi karena masalah sistem mekanisme ini nggak ada di Undang-Undang Kerjaan, jadi semua itu balik lagi ke negosiasi antara pengusaha dan karyawan. Jadi mungkin, mungkin biar clear, kalau di Undang-Undang Tenaga Kerjanya, Undang-Undang 13-nya gimana tuh bunyinya? Apakah harus misalnya udah ini kontrak kerjanya 12 bulan, dia udah jalan 7 bulan, mau di-cut,
apakah harus dibayar 5 bulan atau silent gitu, atau tidak ada ketentuan apa-apa di Undang-Undang 13-nya? Kalau di Undang-Undang 13 tahun 2003 itu harus dibayar sesuai dengan sisa. Oh, sisa. Jadi, Berarti 5 bulannya ya, kalau udah 7 bulan jalan, 5 bulannya itu harus dibayar full ya sama company ya? Benar. Oke. Tapi bisa dinegosiasi dan sesuai kesepakatan lagi ya dengan karyawannya ya. Kalau misal, saya dari pengusaha hanya bisa sanggup bayar 1 bulan nih. Asal karyawannya setuju, tanda tangan perjanjian settlement, aman gitu ya untuk pengusahanya ya. Oke. Kesepakatan itu harus kalau bisa dalam bentuk tertulis ya. Ya. Apalagi dan juga dengan memberikan pendahuluan adanya COVID-19. Jadi lebih ada istilahnya latar belakang kenapa perusahaan mengambil tindakan ini gitu loh. Oke, clear. Nah, next ada pertanyaan lagi. Halo Mbak, terima kasih atas penjelasannya. Beberapa pertanyaan. 1, jika disetujui pemotongan gaji antara perusahaan dan karyawan, apakah ini juga diikuti dengan pengurangan job desk dari karyawan atau misalnya pengurangan hari kerja? Kedua, apakah perusahaan tetap diwajibkan membayar gaji yang dipotong setelah pandemi berakhir? Atau hal ini dapat berdasarkan kesepakatan? Untuk yang pertama, itu tergantung ya. Bisa jadi karyawan negosiasinya, saya boleh gaji saya dipotong, tapi saya juga nggak mau kerja lebih banyak. Jadi saya mau kerjanya cuma 3 jam sehari. Itu bisa aja. Gimana pengusaha negosiasi lagi dengan karyawan, dengan serikatnya. Atau kalau nggak ada serikat dengan karyawannya. Karena tentu saja tidak adil memaksakan udah dipotong gajinya tapi tetap harus kerja 8 jam sehari atau 7 jam sehari, tergantung yang mana. Jadi itu bisa. Terus yang kedua, kalau emang udah setuju dipotong, itu tidak perlu dikembalikan. Kecuali ditangguhkan ya, beda. Kalau ditangguhkan itu berbeda dengan pemotongan. Kalau emang karyawannya udah setuju, gajinya dipotong, maka nggak perlu ketika pandemi ini selesai, tidak perlu dikembalikan. Oke, clear. Next question. Ada pertanyaan berikutnya ini soal PHK karena efisiensi. Di Undang-Undang 13 kan diizinkan walau kemudian ada judicial review. Nah, seandainya pengusaha mau mem-PHK karena alasan efisiensi, pengusaha mau kasih paket tapi karyawan nggak mau, nah itu bisa dibawa ke ini ya, PHI. Kalau tidak ketemu komprominya, apakah bisa PHK sesuai paket sesuai Undang-Undang Nomor 13? Mungkin poinnya aman nggak nih kalau pengusaha PHK dengan alasan efisiensi dan dibayarkan dengan sesuai paket di Undang-Undang 13? Gitu. Apakah tetap bisa di-challenge nggak gitu sama karyawannya ya? Kalau emang udah sesuai undang-undang, itu udah nggak bisa di-challenge. Dan lagi efisiensi itu salah satu jumlah perhitungan pesangon yang cukup tinggi ya. Karena lebih kecil itu keadaan memaksa. Karena cuma 1 kali pesangon. 1 kali pesangon, 1 kali penghargaan, kompensasi. Sedangkan kalau efisiensi itu 2 kali pesangon. Jadi kayaknya kalau dalam situasi ini, kayaknya kebanyakan akan menggunakan keadaan memaksa sih dibanding efisiensi. Tapi kalau efisiensi, kalau udah bayar sesuai dengan efisiensi, sesuai dengan undang-undang, karyawan minta lebih, pengadilan kita sih terima-terima aja. Cuman pada akhirnya pasti akan, kalau emang nggak ada pelanggaran yang dilakukan oleh pengusaha, pasti memutuskan akan memihak pengusaha kalau udah sesuai dengan undang-undang. Oh ya, satu lagi untuk teknik negosiasi, mungkin bisa ditambahkan juga kalau tidak ada pemotongan gaji ini ke karyawan, itu perusahaan akan susah survive atau berlangsung. Jadi kalau maksa tetap harus dibayar full, mesti bayar THR, mungkin nanti perusahaan bisa tutup lah gitu loh. Jadi ya bisa jadi negosiasi dengan karyawan, apakah perusahaan ini masih mau berlangsung atau tidak berlangsung. Karena kan pastinya kalau tetap memaksa bayar full, THR segala macam ke karyawan, pastinya kan perusahaan bisa bangkrut kan. Ya itulah mungkin salah satu teknik negosiasi antara perusahaan dan karyawan ya. Oke, mungkin sedikit diklarifikasi juga sih Anja. Tadi kalau di penjelasan awal efisiensi itu baru bisa ketika perusahaan tutup permanen ya, betul ya? Tutup permanen.
Oke, jadi biar clear nih. Jadi apa namanya, pakai alasan efisiensi itu hanya bisa kalau perusahaannya tutup permanen gitu ya. Ya. Oke. Jadi, Gimana, Sian? Ada yang mau tambah? maksudnya ya udah cukup sih, Gu. Udah itu. Oke. Next question ya. Efisiensi udah. Dalam masa sulit seperti ini yang dikategorikan sebagai force major, saya rasa apabila perusahaan memberikan opsi kepada karyawan dengan segala bentuk upaya perbaikan terbaiknya, dengan tidak memecat, dan apabila karyawan tidak suka, bisa dengan sendirinya resign voluntarily. Oh, ini mungkin apa namanya, tergantung karyawannya ya, mau resign voluntarily ya. Kalau karyanya mau resign sih bagus, tapi kayaknya kerjaan susah. Oke. Nah, next nih, apakah perusahaan layak melakukan penghilangan fasilitas tunjangan pajak? Maksudnya mungkin dalam kondisi COVID-19 ini, apakah perusahaan boleh nggak nih melakukan penghilangan fasilitas tunjangan pajaknya gitu? Maksudnya penghilangan fasilitas tunjangan pajak? Mungkin ada apa namanya, misalnya, bukan, mungkin kalau yang saya tangkap ya mungkin selama ini gajinya net nih, dia bayarin gaji karyawan net gitu. Bisa nggak dengan adanya kondisi ini? Jadi dibilangnya nih saya bayarnya gross aja gitu. Tetap negosiasi pajaknya, kan? Betul. Oke. Jadi jawabannya itu ya mesti apa karyawannya setuju gitu ya? Iya, nggak bisa. Jadi kan kita ngomong lah hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan itu kan berdasarkan perjanjian. Perjanjian itu kan tidak bisa diubah oleh salah satu pihak. Jadi betul. Sama dengan perjanjian kalian dengan bisnis partner atau mitra lain. Tentu saja kalian tidak mau hanya karena tiba-tiba ada masalah kalian bilang nggak mau bayar ah. Jadi ini adalah suatu jadi kalian jangan anggap karyawan itu sesuatu di bawah pengusaha, tapi anggap saja equal. Yang mana karena intinya emang untuk sekarang nggak ada sengketa, tapi kalau tiba-tiba ada munculnya sengketa, kemungkinan besar kayak membayar kompensasi itu lebih tinggi, itu aja sih. Oke, ada pertanyaan lagi nih, apa namanya, mau nanya, kalau alasan pengurangan gajinya begini, apakah melanggar hukum? Pengurangan gaji dengan efisiensi ya maksudnya. Pernyataan tersebut tanpa negosiasi. Wah, tanpa negosiasi sih udah, apa namanya, unlikely ya. Ya, gimana Sian? Ini aku cuma kasih tahu resiko doang ya. Jadi apa yang ingin kalian ambil itu terserah perusahaan. Jadi perusahaan kira-kira ke depan merasa ini resiko yang bisa manageable, ya tidak apa-apa karena ini pada akhirnya kalian udah tahu itu melanggar, tapi kalian merasa ini masih manageable ke depan harinya. Ya kalau kalian ingin mengambil tindakan yang seperti ini, ya kalian mesti tahu resiko karena pasti ada resiko ke depannya gitu loh. Jadi tergantung dari pro and kontra perusahaan itu ingin mengambil sisi yang mana. Jangan sampai nanti ke depan banyak panggilan mediasi atau panggilan negosiasi dari karyawan. Oke. Terus kemudian tadi ditanya ketentuan yang dijabarkan sebelumnya apakah berlaku hanya kepada pekerja lokal atau juga pekerja asing TKA gitu? Oh beda. Tadi pekerja lokal ya itu ya kita bicara ya. Iya, lokal. Karena kalau pekerja asing itu anggap saja dia untuk yang gaji berlaku untuk TKA ya, yang tadi penjelasan soal gaji. Tapi untuk yang PHK, karyawan asing itu tidak bisa dianggap sebagai karyawan kontrak, hanya bisa dianggap sebagai karyawan tidak bisa dianggap sebagai karyawan permanen, hanya bisa dianggap sebagai karyawan kontrak. Jadi untuk yang asing itu bisa di PHK ya, atau bisa dihapus hubungan kerjanya dengan mengakhiri perjanjian kerjanya lebih dulu dibanding masa kerja. Oke. Sip. Nah, kemudian next ini ada pertanyaan nih, yang efisiensi itu di Undang-Undang 13 bukannya ini Sian, dibilangnya kalau apa namanya nggak selalu terkait perusahaan tutup permanen, bisa juga perusahaan merugi, perusahaan melakukan efisiensi, ataupun perusahaan tutup gitu. Nah ini mungkin by practice-nya ya, mungkin bisa diklarifikasi Sian tadi soal efisiensi itu. Apakah efisiensi equal tuh perusahaan tutup permanen, atau sebenarnya efisiensi itu bisa juga perusahaan merugi, perusahaan emang melakukan efisiensi kerja,
yang tadinya bisa dikerjakan dua orang, sekarang karena order dikit jadi satu orang aja cukup, itu bisa digolongkan efisiensi juga atau emang hanya tutup permanen aja gitu. Oke, jadi sebelumnya kasih konteks dulu ya, untuk melakukan PHK itu harus ada dasar ya, dasar yang diatur di Undang-Undang Kerjaan. Nah, di Undang-Undang Kerjaan itu ada 3 dasar untuk PHK. Pertama, kalau ada kerugian terus-menerus selama 2 tahun. Kedua, adanya keadaan memaksa. Tapi yang efisiensi, dia nggak merugi, tapi dia nggak ada keadaan memaksa. Cuma dia emang mau PHK aja. Jadi efisiensi itu kejelasannya nggak masuk dalam posisi kerugian, nggak masuk dalam posisi keadaan memaksa. Cuma emang pengen PHK aja. Jadi ini banyak yang makanya efisiensi itu banyak banget dipakai sama perusahaan. Pokoknya dia emang mau PHK aja, tapi dia nggak rugi, dia malah untung. Tapi itu dia nggak punya keadaan memaksa. Nah, efisiensi nggak bisa seenak-enaknya dipakai sama pengusaha. Jadi kayak agak mau lay off aja deh orang-orang ini, nggak bisa karena sudah dulu dipakai banyak banget, disalahgunakan oleh pengusaha. Cuma sekarang karena adanya putusan Mahkamah Konstitusi terkait apakah PHK karena efisiensi itu perusahaan itu tutup permanen atau tutup sementara. Nah, itu sudah diinterpretasikan di Mahkamah Konstitusi, perusahaan itu harus tutup permanen baru bisa melakukan efisiensi. Nggak bisa seenak-enaknya. Jadi contohnya kayak yang kasusnya Mahkamah Konstitusi itu ada hotel renovasi. Jadi karena dia sedang renovasi hotel, karyawannya di layoff, di PHK semua dengan alasan efisiensi. Tapi 1 tahun 2 tahun kemudian perusahaannya buka lagi, hotelnya buka lagi, karyawannya nggak terima, loh kok ini ternyata tutupnya hotelnya nggak permanen, tutupnya hanya sementara, terus tiba-tiba diterminasi, nggak mau dibayar ininya. Nah itu akhirnya di challenge di Mahkamah Konstitusi. Kalau mau ngomong pakai alasan efisiensi, nggak bisa sembarangan, harus perusahaan tutup permanen, tidak bisa sementara. Nah, itu penjelasan saya tentang efisiensi. Oke, jadi memang sudah ada putusan Mahkamah Konstitusinya yang menginterpretasikan bahwa alasan efisiensi dalam melakukan PHK dapat dilakukan apabila perusahaan tutup permanen, gitu ya? Iya. Oke, sip. Mungkin biar lebih clear lagi, tutup permanen ini berarti perusahaannya itu dilikuidasi juga gitu ya, Shan? Atau tutup aja gitu, didormankan aja udah cukup tutup permanen, biar clear nih. Nggak ada dasar hukumnya sih, tapi pasti intinya itu tutup permanen sih, nggak mesti likuidasi, nggak sampai likuidasi. Nggak harus likuidasi ya, yang penting dia udah tidak menjalankan usahanya ya. Oke, clear ya. Dan ini soalnya ada juga kalau punya cabang ya. Contohnya dia punya cabang Jakarta, cabang Bandung, restoran kali ya, mungkin gampang restoran lah gitu, restoran ada di Mall Central Park, ada di Mall Taman Anggrek, ada di Mall Grand Indonesia gitu, yang tutup di Mall Taman Anggrek aja. Ya gitu. Itu usulnya nggak apa-apa, itu dianggap tutup permanen ya. Oke, walaupun yang di Central Park dan Grand Indonesia tetap buka gitu. Iya. Oke, jadi karyawan yang di Taman Anggrek, karyawan restorannya di Taman Anggrek bisa di PHK dengan alasan efisiensi karena tutup permanen di cabang Mall Taman Anggrek gitu ya. Iya. Oke. Untuk kasus saat ini ya, menurut saya sih lebih bagusnya keadaan memaksa ya, karena kan efisiensi itu digunakan kalau emang alasan kerugian sama keadaan memaksa nggak masuk. Dan efisiensi sekali lagi itu lebih tinggi perhitungan PHK-nya, paket PHK-nya dibanding 2 hal ini. Dan saya bukan hakim ya, tapi intinya kalau karena ini harus hakim yang memutuskan. Jadi kalau saya sebagai pemerhati hukum mungkin sudah bisa masuk keadaan memaksa. Apalagi kalau kalian terkena dampak dari PSBB. Oke. Next, ada lagi pertanyaan, apakah ada referensi durasi merumahkan berapa lama? Itu negosiasi, tapi kayaknya mungkin bisa kayak
Mungkin sebulan diperpanjang kalau nggak ada ini, atau 3 bulan atau ini, atau bisa mengikuti PSBB kali. Jadi dirumahkan sepanjang PSBB masih berlaku di Jakarta. Jadi kayak gitu. Ya. Macam-macam lah. Sip. Nah, kita ke next question-nya terkait negosiasi. Misal tidak ada serikat pekerja, jumlah karyawan ribuan, yang dirumahkan 200. Apakah harus nego dengan mereka semua atau cukup misal 10 orang aja dan hasil negosiasi berlaku untuk semua? Bisa, tapi perwakilan dari karyawan itu udah ada mungkin tanda tangannya ya, atau kayak kan ini surat kuasa mungkin ya? Ya, surat kuasa dari 200 ke 10 tadi gitu ya? Iya, 200 ke 10 apa ke 2 orang doang atau gimana. Jadi udah ada surat kuasa. Oke. Bisa diwakilkan. Oke. Kemudian biasanya untuk hasil negosiasi dengan karyawan atau serikat pekerja untuk pengurangan gaji, itu untuk hasil negosiasinya apa harus dituangkan ke dalam dokumen khusus atau wajib dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja? Atau ada apa langkah-langkah lainnya, atau cukup tanda tangan aja udah sah gitu, Sian? Apa? Negosiasi apa, Bu? Sorry. Negosiasi dengan karyawan untuk pengurangan gaji. Misalnya udah negosiasi nih, udah sepakat. Dituangin dalam perjanjian. Nah, itu harus dilaporkan nggak gitu ke Disnaker atau ke Kemenaker gitu? Atau cukup hasil negosiasi itu yang udah dituangkan dalam perjanjian, itu udah cukup mengikat bagi para pihak? Nggak perlu dilaporkan pemotongan gaji itu. Jadi kesepakatan tulis para pihak bisa. Udah enough ya, jadi ya. Kecuali itu nanti pemotongan gajinya di bawah UMP ya. Oh, oke. Karena mesti minta persetujuan lagi ya. Dinas ya, gubernurnya ya. Jadi kalau masih di atas UMP ya nggak masalah pemotongan gajinya. Karena kan tetap dasar hak si karyawan itu UMP ya, dihitung berdasarkan UMP. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan menarik juga. Apakah ketika dalam masa pegawai dirumahkan dengan opsi pemotongan gaji, sudah ada kesepakatan nih pemotongan gajinya, kemudian perusahaan terpaksa harus PHK. Nah, perhitungan pesangonnya ngikutin yang sebelum dilakukan pemotongan gaji atau setelah pemotongan gaji nih? Wah, agak ribet juga sih ini. Kayaknya mesti lihat waktu perjanjian pemotongan gajinya itu perjanjian apakah pemotongan gaji ini sementara atau pemotongan gaji ini permanen. Karena kalau sementara harusnya bakal balik lagi ke pemotongan gaji yang awalnya. Tapi kalau pemotongan gaji ini permanen, mungkin bisa jadi alasan pesangonnya itu sesuai dengan pemotongan gaji yang permanen itu. Harus dilihat. Dan mungkin ini juga salah satu klausul yang bisa ditambahkan ketika bikin kesepakatan pemotongan gaji. Jadi ketika ada PHK itu apakah gaji yang udah dipotong yang digunakan sebagai perhitungan pesangon atau gaji yang awal? Jadi lihat waktu kesepakatan pemotongan gajinya itu ya, patokannya di situ jadi ya referensinya, Sian. Iya. Oke, clear. Nah, ini gimana? Ya, go ahead. Nggak apa-apa. Lanjut. Nah, ini menarik nih. Ke Pak Mahfud MD nih. Pak Mahfud bilang keadaan sekarang bukan keadaan kahar. Nah, gimana nih? Jadi keadaan memaksa berlaku atau enggak? Untungnya Pak Mahfud bukan tanya ke Pak Mahfud. Ya. menurut saya sekali lagi ini ada kewenangan hakim untuk interpretasi keadaan memaksa. Walaupun pengusaha bisa melihat keadaannya ya, mungkin juga bisa mendapatkan advice hukum dari lawyernya, legal counselnya masing-masing. Tapi intinya syarat untuk keadaan memaksa di tenaga kerjaan itu apakah ada impact akibat terhadap perusahaan itu. Karena tidak bisa hanya ada statement dari satu orang menyatakan oke, ini nggak ada force major, tiba-tiba nggak ada force major sama sekali. Iya. Jadi sekali lagi itu case by case basis. Bisa jadi nanti
kalau itu JNE atau Piki, dia nggak bisa dong tiba-tiba dia bilang dia terkena keadaan memaksa. Karena kan JNE sama Piki masih bisa beraktivitas normal kan, dia masih menerima barang, dia masih segala macam. Tapi kalau dia tiba-tiba pengusaha kain, pengusaha baju atau yang lainnya, bisa jadi ada masalah lah. Ya, jadi harus ditentukan case by case gitu ya. Bukan hanya merujuk ke statement aja gitu ya, Iya, ke statement benar. dari salah satu pejabat negara aja. Oke. Kemudian next, untuk TKA, apakah harus membayar sisa kontrak jika pemutusan di tengah masa kontrak? Iya, harus. Ini udah sesuai Oke. dengan undang-undang ya. Yap. Baik. Oke. Next, kalau konstruksi masih bisa berlangsung dan bukan salah satu sektor yang dilarang beroperasi selama PSBB, apakah bisa apply force majeure? Kenyataannya COVID-19 berdampak ke perusahaan konstruksi. Nah, itu mesti dilihat case by case ya tadi ya? Iya, harus dilihat karena kalau ternyata gara-gara COVID-19 jadinya project-nya tertahan atau dia nggak bisa kerja atau segala macam ya bisa aja. Supply materialnya mungkin tidak bisa nggak bisa datang. Ya, jadi kita nggak bisa nggak ada jawaban hitam putihnya di sini, jadi mesti emang dilihat case by case-nya ya untuk ini ya. Oke, next, apakah saat merumahkan pegawai, sewaktu-waktu kesepakatan bersama tersebut dapat dievaluasi menjadi PHK? Bisa kesepakatan aja. bersama, ya, oke. Yep, go ahead, Chan. Bisa aja sepanjang ya itu. Sekali lagi ya, PHK itu bukan jalur satu-satunya juga, bisa jadi negosiasi untuk pemutusan hubungan bersama ya. Tapi nggak sesuai dengan undang-undang kerjaan. Jadi ya bisa istilahnya kasih kompensasi, karyawannya voluntary resign. Itu bisa dianggap pemutusan hubungan kerja bersama. Jadi bukan sepihak. Kalau sepihak, kalau sampai nggak ada negosiasi, udah kesepakatan negosiasi gagal, deadlock, segala macam, akhirnya mau PHK sepihak, ya harus berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan, yang mana harus memberikan pesangon DKK. Oke, clear. Nah, ini karena adanya pandemi COVID-19 ini, apakah THR boleh dicicil? Nah, gimana, Sian? Ya boleh-boleh aja, kita tergantung asal sepakat. Iya. Oke. Ya. Oke, ada lagi dari teman-teman yang mau menyampaikan pertanyaan? Nah, ada nih langsung nih. Saya pernah baca soal efisiensi yang diajukan judicial review. Efisiensi menurut Undang-Undang Nomor 13 adalah PHK sepihak inisiatif dari pengusaha. Ini yang tidak diperbolehkan oleh MK, yang kemudian output dari MK adalah kesepakatan bersama. Jadi tidak harus perusahaan tutup. Nah, gimana tuh, Sian? Ini tergantung juga ya. Perusahaannya itu sebetulnya mau tutup atau tidak tutup. Jadi bingung kan? Kalau emang tidak mau tutup, ya kesepakatan bersama. Seperti dengan kasus sekarang. Kalau dia emang mau tutup permanen, terus dia nggak ada dasar hukum kerugian sama keadaan memaksa, ya satu-satunya cara pakai efisiensi. Ya, jadi mungkin kalau bisa disimpulkan, tolong diklarifikasi ya, Sian ya. Jadi kalau ada kesepakatan bersama, ini ada, kita mau ke alasan efisiensi, kemudian tercapai kesepakatan bersama, ya udah, nggak masalah. Tapi kalau nggak tercapai kesepakatan bersama dengan para karyawannya, maka ya harus tutup permanen. Baru bisa PHK dengan alasan efisiensi. Tunggu, bukan Bung. Maksudnya ini dari pengusahanya dulu. Pengusahanya dulu, dia itu mau tutup atau nggak tutup? Oke. Kalau nggak tutup, misalnya? Kalau nggak tutup, terus dia mau lay off beberapa atau dia mau motong? Mau lay off, mau PHK? Ini nggak tutup nih, pengusahanya nggak tutup, tapi perlu efisiensi karena emang ordernya menurun. Tadinya ordernya 100 per bulan, sekarang cuma 50. Jadinya karyawannya 10, sekarang cuma butuh 5 gitu kan. Nah,
nggak bisa pakai dasar hukum efisiensi. Nggak bisa Oh, pakai oke. karena itu nggak bisa diatur nggak diatur di undang-undang. Kalau emang satu itu emang dia cuma butuh dari 50 dia cuma butuh 20, dia mau lay off 30, dia nggak bisa pakai efisiensi untuk 30 orang ini. Dia mesti negosiasi lagi sama 30 orang ini untuk adanya pemutusan hubungan kerja bersama. Kesepakatan bersama ya, jadi ya PB ya. Oke. Oke, next. Apakah saat negosiasi bisa melibatkan pihak tiga, misalnya perwakilan Disnaker? Iya banget. Dari dulu juga PHK massal itu selalu Disnaker yang. Oke, jadi emang disuggest untuk ada perwakilan Disnaker ya? Tapi kalau Disnaker itu mungkin banyak memihak karyawan ya. Jadi umumnya kalau panggil Disnaker pasti bilang, kalau bisa jangan di PHK, jangan ditutup, kesian, karyawannya nggak dapat penghasilan. Jadi ya itu aja sih praktek saya ya, tapi nggak tahu juga mungkin ada Disnaker yang netral, harusnya netral. Oke, ya. Oke, next, pembayaran THR dicicil jika tidak ada kesepakatan bersama dengan pekerja. Apakah perusahaan tetap dapat mencicil THR menurut ketentuan yang berlaku? Nah, ini maksudnya gimana? Dicicil jika tidak ada kesepakatan pekerja. Oh, misalnya nggak tercapai kesepakatan, bisa nggak nih pengusaha sepihak aja, mau nyicil aja nih THR-nya? Harusnya nggak boleh ya. Nggak ada, karena nggak ada dasar hukum cicilan THR. Oke. Ya, jadi kalau berdasarkan peraturan tentang THR itu harus langsung dibayar 7 hari sebelum hari rayanya. 7 hari sebelum hari raya yang bersangkutan ya, atau sesuai yang diperjanjikan di kontrak mungkin kali ya. Iya. Karena banyak perusahaan yang ya gimana Sian, go ahead. Nggak, intinya masih 7 hari sebelum hari raya yang dia pilih lah. Dia mau hari raya Lebaran, Natal, segala macam. Oke. Ya. Oke. Lanjut ya. Ini udah dijawab tadi. Ya. Kayaknya jika ending solutionnya negosiasi, apakah terkait pembayaran kompensasi untuk PKWT yang harus membayarkan sesuai sisa kontrak dapat negosiasi jadi 1 bulan gaji aja, gitu. Bisa. Nah, itu tadi bisa ya. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Mungkin untuk teman-teman pengusaha, ya emang harus diakui beberapa pasal di Undang-Undang Kerjaan itu emang agak memberatkan pengusaha. Ya mungkin ini juga salah satunya ada Omnibus Law, yang mana ditentang sama karyawan, karena lebih jadi netral atau segala macam. Untuk saat ini belum ada, harus diakui belum ada mekanisme untuk mengantisipasi atau mengatasi masalah pandemik ini yang mana berakibat ke seluruh sektor. Jadi makanya emang dari awal solusinya itu negosiasi. Nah, kalau nggak sampai negosiasi atau deadlock atau terjadi apa-apa, sampai terpaksa pengusaha ternyata melanggar Undang-Undang Kerjaan, itu harus dilihat resiko ke depannya. Ke depannya apakah acceptable atau unacceptable. Karena jangan sampai mikir sekarang, jangka panjangnya ke depannya lebih rugi gitu loh. Bisa jadi nanti mikirnya sekarang yang penting survive, ke depannya ternyata banyak gugatan ke depan. Akhirnya marah makin rugi. Karena kan kalau gugatan ke depan ya itu sifatnya memaksa ya. Bisa disita barang untuk dijual atau sifatnya memaksa lah kalau udah masuk pengadilan ya. Udah nggak bisa keluar, dan apalagi kalau faktanya kayak emang ternyata melanggar gitu. Itu aja sih menurut aku manageable risk ya. Risk management, sorry. Ya, oke. Jadi intinya adalah ya dihitung-hitung lah untung ruginya gitu. Kalau emang risiko ke depannya lebih gede, ya mending disettle dulu lah dari sekarang dengan cost seminim mungkin gitu. Mungkin rugi dulu nih sekarang, tapi dibanding bisa lebih gede lagi ke depannya, ya mending yang rugi yang lebih kecil lah di saat ini gitu. Ini tadi ada lagi yang bertanya soal
bisa atau boleh nggak melibatkan pihak tiga? Tadi udah dijawab ya. Jadi udah. kita suggest sih sebaiknya ya ada perwakilan dari Disnaker. Tapi ya mungkin kalau ada perwakilan dari Disnaker lebih lebih pro ke karyawan gitu ya. Yang pasti pemerintah itu tidak suka adanya PHK massal ya. Itu aja. Mungkin bisa dibujuk untuk pemotongan gaji, tapi PHK massal itu agak susah. Pasti Disnaker nggak mau. Yap. Oke. Next, ini juga tadi udah dijawab ya, misal tidak ada serikat dalam perusahaan berencana merumahkan 100 orang, negosiasi bisa nggak hanya dari perwakilan atau harus panggil satu persatu? Tadi udah dijawab ya dari Ibu Syanti, kalau pakai perwakilan bisa asal dari 100 itu ada surat kuasanya nih, kasih perwakilannya tadi, gitu. Ya. Tapi ini hanya untuk negosiasi mungkin pemotongan gaji ya, tapi kalau PHK agak ribet kayaknya. Iya, betul. Ya bisa aja sih kewakilan perusahaan kalau mau ngomongin bisa PHK massal, tapi kayaknya susah terlalu beresiko ya. Mungkin karena misalnya kan mungkin nggak mau sesuai dengan paket terminasi kan ya. Kalau nggak mau sesuai dengan paket terminasi, jadi setiap orang kompensasinya beda-beda. Ya dipanggil satu-satu. Apalagi kan kalau cuma dari 50 orang mau layoff cuma 20. Ya udah 20 ini dipanggil satu-satu. Maaf ya, perusahaan mau mengakhiri hubungan kerja, ini adalah kompensasi yang mau diberikan. Jadi nanti negosiasi kedua belah pihak. Karena tolong dilihat di sisi karyawan juga ya, karena kan mereka bergantung pada gaji ini untuk penghidupan yang layak gitu loh. Kalau mereka tiba-tiba determinasi, mereka nggak punya uang lagi kan, ya agak ribet sih ya maksudnya. Oke. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh, bisa minta slide presentasinya nggak? Oh, nanti boleh minta ke pihak Smesco ya, Bu ya? Tapi mungkin satu saran lagi ya, ke depan biar gak ribet, mungkin nanti di perjanjian kerja untuk karyawan ke depan, peraturan perusahaan. Tapi mungkin perjanjian kerja lebih baik ya, karena kan kalau peraturan perusahaan itu mesti dimintakan sahkan ke Disnaker ya. PKB juga mesti minta persetujuan dari serikat buruh. Kalau perjanjian kerja kan lebih ke personal. Nah, mungkin bisa dimasukkan di perjanjian kerja itu adanya mekanisme pemotongan gaji. Jadi di perjanjian kerja itu apabila perusahaan menghadapi masalah pandemik, tapi jangan sembarangan dipakai ya mekanisme perjanjian kerjanya. Mungkin perusahaan bisa melakukan mekanisme pemotongan gaji gitu loh. Jadi bahkan tidak perlu adanya kesepakatan karena sudah ada perjanjian kerja ini, jadi bisa langsung adanya pemotongan gaji. Oke. Tapi hanya mungkin keadaan memaksa ya. Oke. Nah, ini ada pertanyaan lagi, pemotongan gaji sudah terstate dalam SK direksi. Apakah perlu dinegosiasikan kembali dengan perwakilan karyawan? Nggak bisa SK direksi. Bisa ya? Nggak bisa. Okay. Tetap harus kesepakatan dengan karyawannya ya. Jadi ya itu. Iya, karena SK direksi itu bukan dasar aturan main hubungan kerja. Betul, karena sepihak karena SK direksi. Ya, ini harus dua belah pihak. Ya. Ya. Oke. Nah, next SE Kemenaker tahun 2004 tentang PHK massal. Nah, kalau PHK-nya tidak massal, apakah SE tersebut berlaku? Oh, SE itu nggak applicable ya. SE itu hanya edaran, hanya rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Jadi aku masukin ini cuma untuk sebagai acuan aja ke pengusaha. Kira-kira tahap-tahapnya untuk survive atau sampai tidak mengakhiri hubungan kerja para pihak. Jadi aku masukin ini cuma sebagai acuan aja. Oke.
Nah, next-nya ini ada tips lain nggak untuk mengamankan pengusaha pada saat membuat kontrak kerja dengan karyawan? Wah, ini banyak, bisa harus ke legal counsel. Tapi intinya kalau Iya. dalam COVID-19 ya mungkin bisa maksudnya kan ini salah satu hal yang tidak terduga kan. Jadi ya bisa kedepannya katanya kalau pandemik itu muncul setiap 20 tahun sekali atau beberapa puluh tahun sekali. Jadi ya kedepannya sudah lebih siap lah. Tapi intinya kalau perjanjian kerjanya agak sepihak banget itu bisa batal demi hukum ya. Jadi jangan sampai bikin perjanjian kerja yang terlalu merugikan karyawan juga. Intinya ikutin poin-poin dasarnya di Undang-Undang 13 dan ya dikonsult lah sama legal counsel-nya. Ini udah cukup melindungi atau belum gitu. Pertama, dikonsult, make sure udah sesuai dengan hukum atau belum dan bagaimana untuk memproteksi si pengusahanya gitu. Oke. Next. Jika gaji awal karyawan adalah UMP, kemudian perusahaan akan melakukan pemotongan gaji sehingga jadi kurang dari UMP. Diperbolehkan nggak? Nah, ini mungkin tadi udah dijelaskan ya, mesti ke gubernur ya ini ya. Iya, harus ditangguhkan. Karena di bawah UMP, karena itu UMP itu hak dasar karyawan, nggak bisa. Harus diminta request ke gubernur untuk ditangguhkan. Dan setelah selesai penangguhan, mesti dibalikin sampai UMP. Oke, sip. Nah, ini untuk minta slide presentasi, mungkin Mas Adit bisa dijawab ya. Mas Adit dari Smesco bisa. Oke, sip. Kalau misalnya teman-teman ada yang mau minta slide presentasi dari Mbak Sianti, bisa hubungin saya di nomor WhatsApp yang ada di flyer. Nanti saya kirim by WhatsApp materi presentasi. Oke. Apa saya taruh di sini ya, di chat ini bisa taruh file atau mesti dari Mas Adit? Gimana Mas Adit? Tapi coba boleh dicoba aja Mbak Sianti. Kalau bisa taruh sini boleh ya? Oke. Boleh. Ntar ya, saya taruh dulu. Ke pertanyaan berikutnya ya, Sian ya? Ya, boleh. Jika di perjanjian kerja PKWT sudah disebutkan, perusahaan akan memberikan kompensasi 1 kali gaji apabila terjadi PHK. Nah, ini dibenarkan nggak? Walaupun tidak sesuai Undang-Undang 13. Jadi dari awal perjanjiannya udah ada gitu, Sian. Udah diperjanjikan. Oh. Soalnya ini masih problematik juga ya. Kalau udah karena itu udah melanggar Undang-Undang 13 sih. Jadi karyawan tertentu ya, waktu tertentu ya sudah. Iya. Jadi nggak boleh gitu ya. Emang di perjanjian kerjanya di PKWT-nya emang harus state-nya dibayar full sampai habis masa kerjanya gitu ya. Untuk awal perjanjian kerja kayaknya nggak bisa. Cuma menurut aku ya. Tapi ini setelah kejadian mungkin masih bisa negosiasikan ulang. Tapi kalau disebutkan di perjanjian kerja kayaknya agak susah ya. Oke, klausul itu bisa dianggap bertentangan dengan hukum gitu ya? Iya, karena di bawah minimumnya undang-undang kerjaan. Tapi kemudian nanti udah ada sisa 5 bulan, mau negosiasi 1 bulan, yaitu mesti minta kesepakatan lagi. Oke, sip. Ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Ini udah aku taruh ya. Udah ya, udah di-upload. Oke, thank you. Oke, ada yang sukses sehat selalu untuk Ibu Sianti. Kalau rekaman. Nah, itu tanya ke Mas Adit. Gimana Mas Adit? Ya. Kalau minta rekaman diskusi bisa sih. Bisa sih. Nanti hubungin saya langsung aja kalau misalnya buat mau minta rekaman diskusi dan lain-lain. Oh ya, tadi tambah lagi Gung, tadi kan ada komponen gaji ya. Komponen gaji itu kan ada yang tidak bisa yang tidak perlu dibayar itu tunjangan tidak tetap. Mungkin nanti pengusaha juga mulai mikirin komponen gaji karyawan mereka. Apakah mereka contohnya kasih basic gajinya UMP lebih dikit, tapi tunjangan tidak tetapnya tinggi.
Jadi kayak Oke. contohnya kalau sales itu gajinya nggak gitu gede, sales ya, model sales, tapi mereka tunjangan sama mungkin bonusnya apa sih istilahnya, insentifnya yang gede. Oke. Jadi Mungkin yang ya. Go ahead, Jan. Ya mungkin gini, mungkin yang gimana? Nggak apa-apa, Bung. Ya, jadi mungkin pertanyaannya gini, yang jadi pertanyaan nih kalau terkait hal itu, mereka kan mostly lah gajinya UMP nih. Apakah UMP itu gaji plus tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap, atau gaji saja, atau gaji plus tunjangan tetap aja yang harus sesuai UMP gitu? UMP itu gaji minimal 75%, tunjangan tetap 25%. Oke, jadi tunjangan tidak tetap tapi itu harus di atas UMP ya? Iya, tunjangan tidak tetap harus di atas UMP. Ya, jadi biar clear nih ke teman-teman semua gitu. Jadi misalkan pun mau dimainkan tunjangan tidak tetapnya yang gede, tapi perlu di make sure gaji plus tunjangan tetapnya itu harus se-UMP, yang mana 75% gaji, 25% tunjangan tetap gitu ya. Minimumnya seperti itu. Jadi itu mungkin jadi salah satu opsi lah, mekanisme lah, opsi lah. Kayak pramugari kan, setahu saya kayak gitu. Salah satu caranya, karena pramugari itu berdasarkan terbang, jadwal terbangnya. Oke. Jadi makin sering terbang, mungkin makin banyak duit. Ya, tapi nggak terbang sekarang, nggak boleh. Iya makanya, bingung kan? Mungkin pertanyaannya gini, Sian. Mungkin agak sedikit nakal nih pertanyaannya. Misalnya nih, pramugari nih, dia kan nggak bisa terbang. Tapi misalnya di kontrak kerjanya jelas, dia nggak boleh terima pekerjaan lain. Gitu. Nggak boleh, nggak boleh side job lah. Dia harus hanya boleh kerjanya di, misalnya pramugari Garuda, dia hanya boleh bekerja kepada Garuda. Mengingat kondisi nggak boleh terbang-terbang sekarang, terus habis itu dia juga nggak kerja, boleh nggak dia melakukan sampingan, misal jualan kue, misal terima jasa pembuatan baju atau apa gitu, itu dimungkinkan nggak? Ini mesti lihat dari dua sisi ya, Gung. Perjanjian kerja itu melarang kerja di perusahaan side job lah gitu. Gimana? Di perusahaan lain. Atau emang melarang tidak boleh kerja sama sekali gitu loh. Karena kan kalau dia melarang di perusahaan lain, contohnya udah di Garuda, dia nggak boleh kerja di perusahaan lain ya. Iya. Atau dia melarang untuk berusaha sama sekali. Karena menurut saya di undang-undang kekerjaan itu kan ada di pasal 5 atau 6, kalau setiap orang itu punya hak untuk bekerja ya, dan mencari uang ya, berusaha ya. Jadi kalau emang sampai dia melakukan side job dan mencari uang, itu bukan hak dia. Juga maksudnya itu hak dia. Dan lagi kan contohnya juga pengusaha juga tidak bisa memaksa karyawannya itu tidak bekerja, melakukan cari kerjaan lain atau melakukan side job ya, karena sebetulnya haknya pengusaha itu juga sebenarnya cuma jam kerjanya si karyawan. Contohnya kayak jam kerja aku itu dari jam 8 sampai jam sore. 5. Sampai 5 sore lah, masuk siang. Sisa dari jam kerja itu, ya aku bisa, terserah aku mau aku ngapain gitu loh. Mau aku jadi bartender malamnya, aku mau jadi apapun itu, ya nggak masalah, itu nggak bisa dilarang. Tapi ketika aku kerja dari jam 8 sampai jam 5 sore, itu aku itu haknya pengusaha untuk mendapatkan performance dari aku. Oke. Jadi bisa di-argue oleh karyawannya ya? Iya, kalau ada pengaturan kayak gitu di perjanjian kerja, itu bisa jadi tidak berlaku ya. Bisa jadi klausul itu bisa batal gitu. Bisa di-challenge ya? Memaksa karyawan untuk 24 jam hanya untuk pengusaha ya. Itu ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, belajar dari efek pandemik ini, mudah-mudahan BPJS Ketenagakerjaan bisa memasukkan premi untuk mengcover tunjangan saat PHK tiba-tiba. Itu ya belum ada sih ya sampai sejauh ini ya. Itu sih hari tua. Jaminan hari tua. Jaminan hari tua sama. Iya, tapi kan kalau udah ya mungkin itu bisa
apa namanya ya, jadi paling ya ketika karyawannya di PHK bisa dicairin BPJS-nya. Iya, Seperti itu paling ya recourse-nya ya. bener BPJS. Oke. Apabila ada MT yang seharusnya selesai program di bulan Mei, apakah boleh ada perpanjangan program sampai dengan COVID selesai? Jadi mungkin karyawan ini ya, karyawan apa namanya, program magang gitu ya ini. Jadi program magangnya di-extend sampai COVID selesai gitu. Nggak diangkat-angkat permanen mungkin gitu ya maksudnya ya. Manajemen trainee itu karyawan kan ya? Dia dianggapnya karyawan ya. Tapi karyawan Mungkin kontrak kalau- ya. Ah, Kalau karyawan kontrak itu masih bisa sih kalau masih dalam kontrak ya kan, karyawan kalau perjanjian kerja waktu tertentu itu bisa di-extend. bisa di-extend 1 tahun, ditambah 1 tahun Oke. lagi. Iya. Kalau itu disebutkan ya di dalam perjanjiannya ya. Kalau nggak disebutkan di dalam perjanjiannya, tetap mesti ada persetujuan dari pihak manajemen trainee-nya. Iya. Tapi kalau udah Oke. ada di perjanjian ya bisa langsung di-extend. Oke. Nah, next. Oh, ini yang tadi yang saya sempat tanyakan juga, kalau pegawai idle bisa cari pekerjaan lain. Nah, tadi mungkin udah dijawab ya. Iya. Apa namanya? Ya itu bisa arguable lah oleh karyawannya itu. Karena emang tau dia nggak kerja juga, pramugari gitu, nggak terbang-terbang. Ya dia apa namanya, daripada nganggur, terus juga apa tidak merugikan si perusahaan maskapainya, ya boleh-boleh aja harusnya. Gitu. Iya, balik lagi ke hak asasinya manusia juga untuk mencari penghidupan yang layak ya, istilahnya itu sih. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Oh, ada nih. Jika pegawai melalui negosiasi ditawarkan untuk dibayar hanya gaji pokok, tetapi pegawai tidak terima, sementara perusahaan tidak mampu bayar lebih, apakah dapat dilakukan PHK dengan paket sesuai Undang-Undang Tenagakerjaan? Gimana sih, An? Istilahnya mungkin bukan PHK kali ya, tapi istilahnya minta dia hubungan kerjanya berakhir, tapi dengan kasih kompensasi. Bisa aja sih, tapi jangan sampai istilah PHK sesuai dengan Undang-Undang Tenaga Kerja. Karena PHK Undang-Undang Kerja itu yang tadi aku bilang, tutup permanen. Ya. Atau efisiensi. Ya. Tapi pada faktanya itu banyak digunakan ya, efisiensi itu udah nggak suka sama satu karyawan ini, dia nggak ada alasan, ya udah dia mau PHK aja gitu loh. Ada juga berdasarkan prakteknya di pengadilan itu istilahnya disharmonisasi ya. Oke. Jadi dia mau PHK, dia nggak ada satu karyawan yang dia mau PHK ya bisa aja, tapi tetap harus dikasih paketnya biasanya yang tinggi, yang 2 kali 1. Oke. Ya tapi, intinya kompensasinya gede lah ya. Ya kalau bisa ya, efisiensi. Istilahnya jangan PHK sih, istilahnya hubungan aja. Karena kalau PHK di challenge di pengadilan, terus karyawannya minta balik kerja, ya bisa jadi si hakimnya kabulin. Karena ada juga pengadilan di mana dia di PHK, nggak ada alasan, tapi dia udah dikasih uang nih. Tapi dia masih mau kerja sama company itu, jadi dia gugat. Dia bilang PHK dia tidak sah atau unlawful. Jadi akhirnya dia minta dipekerjakan kembali. Nah, kalau dia diminta dipekerjakan kembali, bisa-bisa aja hakimnya merasa, oh ini PHK-nya nggak sah nih, dipekerjakan kembali, tapi pesangonnya dibalikin ke perusahaan. Jadi lebih baik istilahnya pengakhiran hubungan kerja bersama ya. Ya, oke. Ya, kalau akhirnya mau PHK, dikasih uang pesangon sesuai dengan di naskah ya nggak apa-apa juga sih. Itu banyak yang terjadi juga sih. Kalau emang mau diterima. Tapi kalau mereka udah mau terima PHK sih lebih baik istilahnya ya pengakhiran hubungan kerja bersama ya. Kalau emang dia udah mau terima PHK-nya. Kalau nggak dia minta dia resign, dikasih dia voluntary resign, tapi dikasih kompensasi yang sama lah dengan istilah dia di PHK. Itu banyak yang terjadi. Lebih baik kayak gitu sih. Oke.
Next question-nya ini apabila karyawan sudah dinyatakan sebagai karyawan idle, kemudian dilakukan kesepakatan bersama bahwa tunjangan tetapnya dipotong. Lalu, apa benar perusahaan nggak boleh kasih kerjaan lagi ke yang bersangkutan? Beda loh, dirumahkan sama dia masih bekerja tapi gajinya dipotong. Maksudnya karyawan idle ini tuh dia dirumahkan emang atau iya, dia dirumahkan atau dia work from home. Nah, oke. Kalau dirumahkan gimana, Sian? Kalau dirumahkan boleh nggak? Itu Udah jadinya nggak bisa. seolah dia itu house-nya sih masih dapat gaji ya. House-nya masih dapat gaji. Tapi masih boleh disuruh kerja nggak gitu sama perusahaannya? Sepanjang masih kasih dia gaji sih, harusnya masih kasih. Oke. Masih ini ya. Masih berhak ya perusahaan untuk meminta karyawan tersebut melakukan pekerjaan ya. Kecuali perusahaannya kasih dia kerjaan, tapi ternyata tidak dilaksanakan sama si karyawan. Nah itu bisa pakai no work no pay. Jadi udah dikasih instruksi kerjain A B C D E, karyawannya malah nggak kerjain. Nah itu no work no pay. Itu punya alasan buat perusahaan untuk potong gaji atau nggak membayar upah. Oke. Ada lagi dari teman-teman? Oke. Tapi kalau ini bisa tambahan lagi tadi yang gimana? Untuk layoff itu PHK ya bisa-bisa aja. Ya again kalau nggak sesuai dengan aturan kerjaan itu harus ada kesepakatan bersama dan dengan pemberian kompensasi. Gitu aja sih itu intinya. Tapi kalau tiba-tiba PHK-nya nggak kasih kompensasi apapun, tiba-tiba di layoff, nggak ada kesepakatan bersama juga, ya mungkin itu bisa ada resiko sengketa ke depan. Itu aja. Nah, mungkin ditanya, di-clearkan terminologi PHK. Bedanya apa? PHK itu kan pemutusan hubungan kerja ya. Jadi itu bergantung kepada klasifikasi karyawan kalian. Apakah karyawan kalian kontrak atau karyawan permanen. Kalau karyawan kontrak itu lebih ke pengakhiran pengakhiran perjanjian kerja. Ya PHK juga sih. Kalau enggak mungkin ada PHK yang PHK putus hubungan kerja bersama sama PHK sepihak ya. Ya, mungkin itu Sian. Apa bedanya yang PB sama PHK nih? Iya. Jadi perjanjian bersama untuk mengakhiri hubungan kerja sama PHK yang sepihak. Nah, untuk melakukan PHK sepihak itu kalau bisa sesuai dengan undang-undang kerjaan. Iya, oke. Kalau PB artinya kan karyawannya udah oke lah, aku nggak masalah di PHK asal aku dapat kompensasi yang tinggi paketnya. Kadang juga mungkin karyawan juga usulnya di PHK nggak masalah, tapi yang penting mereka masih dapat pesangon yang sesuai dengan undang-undang kerjaan. Jadi nggak ada perusahaan itu nggak punya dasar berdasarkan undang-undang kerjaan untuk melakukan PHK. Tapi dia melakukan PHK, cuma dia tetap harus memberikan paket pengakhiran yang sesuai dengan undang-undang kerjaan. Karena kalau dia tidak memberikan paket pengakhiran yang tidak sesuai, itu bisa digugat hak pesangonnya itu ke perusahaan. Jadi makanya lebih baik perjanjian bersama. Ya. Jadi lebih favorable buat kedua belah pihak lah, terutama untuk pengusahanya juga jadi lebih safe. Kalau bisa sampai kesepakatan pengakhiran bersama. Seperti itu. Oke, ada lagi teman-teman pertanyaannya?
Mungkin kalau nggak ada, kita sampai 11.11.45 ya, Mas Adit. Ya, boleh Mas Agung. Kita tunggu 2 menit lagi ya dari teman-teman. Ada nih. Jika pegawai kontrak diputus 1 bulan sebelum hari raya, apakah ada kewajiban perusahaan memberi THR? Jika mereka menuntut, bagaimana? 1 bulan itu ada kewajiban karena berdasarkan peraturan kementerian itu harus dikasih THR sampai 3 bulan ya kalau nggak salah ya. Tetap harus dikasih THR. Oke. Dia walaupun jadi udah di pas misalnya ini kan Lebaran tanggal berapa? 25 ya, 24 25 ya, 24 Mei. Kemudian di 24 April dia diputus nih kontrak kerjanya. Nah, tetap berhak nggak nih dia dapat THR? Tetap berhak. Tetap berhak ya. Lihat dulu. Kalau nggak salah 1 bulan apa? Coba saya cek dulu ya. Ya, 30 hari. Pekerja buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan perjanjian mengalami PHK 30 hari sebelum hari raya masih berhak mendapatkan THR. Jadi Lebaran tanggal 24 Mei ya? Iya. Oh ya. 24 ya benar ya? Ya, dia tanggal 30 ini dia beres, 30 kemarin beres, dia tetap harus mendapatkan THR. Oke, sip. 30 hari. Ya. Oke, tadi ada satu lagi pertanyaan. Mbak, misal kami mau menerapkan merumahkan pegawai 3 bulan. Kemudian lihat kondisi, merumahkan tersebut harus diperpanjang. Apakah bisa sewaktu-waktu atau harus pakai mekanisme one man notice? Merumahkan ini tuh masih work from home, terus nggak dikasih gaji atau gimana ya? Iya, itu dia istilahnya. Kalau dari istilah Undang-Undang Tenaga Kerjaan nggak ada merumahkan ya sebenarnya. Iya, nggak ada. Kalau masih dikasih gaji, hanya bayar. nggak masalah. Nah, itu ada tuh, hanya bayar gaji pokok. Hanya bayar gaji pokok. Nah, kalau kan gaji pokok, tunjangan tetapnya bagaimana nih tunjangan tetapnya? Kalau udah sepakat. Kalau udah sepakat nggak bayar lah misalnya antara karyawan sama pengusaha udah ada kesepakatan nggak bayar tunjangan tetap, hanya bayar gaji pokok. Nah ini udah work from home berarti kan nih 3 bulan mau perpanjang boleh-boleh aja ya gitu ya, Sian ya? Boleh-boleh aja sih menurut saya. Apa tuh? Coba hanya tapi gaji pokok tunjangan tetap itu tetap harus dibayar loh. Tapi kalau emang nggak mau dibayar, ya mesti ada kerjasama. Tapi intinya merumahkan itu, sebenarnya kan emang sesuai dengan PSBB juga kan ya. Karena kan jadi tadi sebelumnya awal aku jelasin kalau pengusahanya tidak dikecualikan, dia wajib merumahkan atau karyawannya itu kerja dari rumah. Oke. Jadi ya kalau kerja dari rumah, sebenarnya gaji pokok dan tunjangan tetap harus dibayar, kecuali para pihak sepakat untuk misalnya tunjangan tetapnya tidak dibayarkan, itu oke. Dan misalnya pengusaha memperpanjang work from home-nya ini, ya boleh-boleh aja gitu ya. Iya. Pegawai non-job. Maksudnya nggak ada. Pegawainya udah nggak kerja gitu maksudnya. Pegawai non-job. Iya, artinya dia udah nggak ada instruksi sama sekali ke karyawan sih. Iya. Ya, tapi tetap dianggap karyawan. Iya, tetap dianggap karyawan. Tetap harus harus ada upah. Itu dia menurut aku salah satu mekanisme
belum ada di hukum ketenagakerjaan kita ya terkait masalah kayak gini. Jadi ya mungkin ke depan pemerintah pusat akan mulai menerapkan situasi kayak gini gitu loh, yang mana win-win solution untuk karyawan dan pengusaha. Apakah pengusaha dikasih subsidi atau bagaimana, atau nanti salah satunya juga seperti ada tax incentive kan ya? Ya. Oke, ini ada satu lagi. Berarti jika pengusaha dalam tindakan merumahkan, tapi selama tindakan merumahkan tersebut tidak kasih pekerjaan terhadap pekerja tersebut, lalu one day si pengusaha tidak memberi upah, pengusaha tidak boleh menggunakan prinsip no work no pay. Betul ya berarti ya? Karena pengusahanya nggak kasih kerjaan. Oh ya, benar. Karena sekali lagi, no work no pay itu lebih ke dilihat apakah karyawannya itu udah dikasih kerjaan tapi tidak mengerjakan. Oke. Nah, tadi mohon dikelirkan saat pegawai non-job harus tetap bayar tunjangan tetap atau apabila dinegosiasi bisa hanya gaji pokok saja. Bisa. Kalau negosiasi ya bisa. Negosiasi. Kalau negosiasi dan disepakati ya kedua belah pihak gitu ya. Benar. Oke. Ada negosiasi bisa. Ada lagi nih, perusahaan bermaksud tidak memperpanjang kontrak pegawai karena kondisi seperti masa kontrak seperti yang berlaku. Apakah perusahaan wajib one man notice atau bisa hanya berapa hari sebelumnya? Mungkin ini PKWT mau di-cut, Sian. Gitu. Bisa kalau cut-nya udah PKWT, nggak. Kalau PKWT sih nggak perlu one man notice ya, karena kan udah pasti jangka waktunya berapa kan? Iya. Udah ada di kontrak, paling ya kasih tahu ini nggak wajib ya, tapi ya bisa dikasih tahu kontraknya ini nggak ada perpanjangan gitu aja. Jadi kita akhiri sesuai dengan tanggal jangka waktu kontraknya. Oke. Oke, ada lagi pertanyaan dari teman-teman? Itu ada satu yang Julius itu. Julius. Oh, udah tadi kan? Tadi udah ya? Iya. Udah. Udah. Oke. Ya. Oke. Closing statement lah kali ya. Ya, closing deh. Ya, Sian, boleh. Oke. Intinya untuk masalah kayak gini itu ada berbagai komponen yang harus diperhatikan perusahaan. Yang pasti komponen gaji itu pertama penting banget. Terus kedua, setelah komponen gaji mungkin direview perjanjian kerjanya, peraturan perusahaannya sama PKB-nya nanti biar lebih antisipasi ke masa depan. Terus terakhir, apapun yang tidak ada diatur harus ada negosiasi sama kesepakatan. Jadi kalau bisa dicoba dulu aja kesepakatannya, karena menurut saya di masa sekarang kayak gini juga karyawan sama pegawai pasti mengerti situasi kondisi pengusaha gimana, masalah ekonomi juga. Nah, dari itu aja sih paling dari saya. Oke. Thank you, Shanti. Untuk teman-teman semua, terima kasih juga yang udah mendengarkan, yang sedang menjalankan ibadah puasa. Selamat menjalankan ibadah puasa, semoga lancar puasanya. Dan minggu depan kami akan kembali lagi dengan topik-topik lainnya. Terima kasih dan sampai ketemu lagi. Terima kasih Agung. Terima kasih semua. Thank you. Terima kasih semua. Thank you all.